Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Ada kabar heboh dan sedikit mengecewakan nih buat para Vivo fans. Jadwal rilis Vivo S50 series yang tadinya santer dikabarkan bulan November, ternyata resmi diundur ke bulan Desember. Tapi jangan khawatir, karena pengunduran jadwal ini justru membawa bocoran yang makin bikin kita penasaran. Sumber terpercaya, Digital Chat Station, baru saja membocorkan dua varian utama dari S50 series, dan ini bukan main-main. Kita nggak cuman ngomongin upgrade biasa, tapi sebuah lonjakan spesifikasi yang membawa fitur flagship ke segmen menengah atas. Fokus utama kita hari ini adalah membongkar habis-habisan dua model ini, terutama satu varian yang ukurannya mini tapi tenaganya monster, yaitu Vivo S50 Pro Mini. Jadi, kenapa Vivo memundurkan jadwal rilisnya ke Desember? Ini adalah langkah strategis yang menarik. Awalnya, seri S ini dijadwalkan meluncur di bulan November. Tapi dengan pengumuman terbaru, semuanya bergeser ke bulan penutup tahun. Ada beberapa kemungkinan alasan di balik keputusan ini. Pertama, persaingan di pasar smartphone akhir tahun itu luar biasa ketat. Banyak brand besar lain yang juga meluncurkan jagoan mereka. Dengan menggeser ke Desember, Vivo mungkin ingin mencari timing yang lebih pas, menghindari bentrokan langsung, dan memastikan produk mereka mendapat perhatian penuh dari konsumen. Kedua, ini bisa jadi penyesuaian strategi produk. Dengan bocoran spesifikasi yang akan kita bahas sebentar lagi, sepertinya Vivo benar-benar ingin menyempurnakan S50 series ini agar bisa jadi game changer. Mereka butuh waktu ekstra untuk memastikan semua komponen, terutama chipset dan kamera, benar-benar optimal. Jadi, mundurnya jadwal ini bisa kita artikan sebagai persiapan Vivo untuk memberikan kejutan yang lebih besar di akhir tahun nanti. Yang jelas, penantian ini sepertinya akan sangat sepadan. Sekarang, mari kita bedah satu persatu, dimulai dari model standarnya, Vivo S50. Jangan anggap remeh model ini, karena spesifikasinya saja sudah sangat menggiurkan untuk kelasnya. Menurut bocoran, Vivo S50 akan hadir dengan layar OLED seluas 6,59 inci. Resolusinya sudah 1,5K dengan refresh rate 120 Hz, jadi pengalaman visualnya dijamin bakal mulus dan tajam. Untuk otaknya, Vivo S50 akan ditenagai oleh chipset yang belum dirilis secara resmi, yaitu Snapdragon 7 Gen 4. Kalau kita lihat dari generasi sebelumnya, chipset seri 7 Gen ini selalu menawarkan performa yang sangat optimal untuk penggunaan sehari-hari, multitasking, sampai gaming ringan hingga menengah. Ini adalah pilihan yang sangat cerdas untuk menyeimbangkan antara performa dan efisiensi daya. Soal pengisian daya, nggak perlu khawatir. Vivo membekalinya dengan 90 watt fast charging. Angka ini sudah sangat kencang, memungkinkan kamu mengisi baterai dari kosong sampai penuh dalam waktu yang sangat singkat. Tapi, yang paling mengejutkan dari Vivo S50 standar ini adalah sektor kameranya. Bocorannya menyebutkan kalau model ini akan menyertakan kamera telefoto periskop. Ini adalah sebuah terobosan besar. Biasanya kamera periskop yang terkenal dengan kemampuan zoom jarak jauhnya itu hanya ada di seri HP flagship, yang harganya belasan atau bahkan puluhan juta. Dengan hadirnya fitur ini di S50 standar, ini adalah pertanda jelas kalau Vivo sangat serius membawa inovasi flagship ke harga yang lebih terjangkau. Ini bakal jadi nilai jual utama yang sulit ditandingi oleh kompetitor di kelasnya. Nah, sekarang kita masuk ke bintang utamanya, yang paling bikin heboh dari bocoran kali ini. Vivo S50 Pro Mini. Dari namanya saja sudah menarik. Pro Mini. Ini adalah jawaban bagi banyak orang yang merindukan HP dengan performa flagship, tapi dalam ukuran yang compact dan nyaman digenggam. Mari kita lihat spesifikasinya. Layarnya berukuran 6,31 inci, jauh lebih kecil dibandingkan kebanyakan HP saat ini. Tapi jangan salah, kualitasnya tetap premium dengan panel OLED, resolusi 1,5K, dan refresh rate 120 Hz. Ukuran ini membuatnya sangat pas di tangan dan di saku, tanpa mengorbankan kualitas visual. Dan sekarang, bagian paling gilanya, chipset yang digunakan adalah Snapdragon 8 Gen 5. Ya, kalian tidak salah dengar. Ini adalah chipset flagship terkencang yang bahkan belum diumumkan secara resmi. Menempatkan mesin sebuas ini di dalam bodi sekecil 6,31 inci adalah sebuah langkah yang sangat berani. Ini menjadikan S50 Pro Mini sebagai compact killer sejati, sebuah monster performa dalam wujud yang mungil. Fitur premium lainnya juga tidak dihilangkan. Sama seperti versi standarnya, S50 Pro Mini juga akan dilengkapi dengan kamera periskop dan teknologi 90 watt fast charging.
Ini benar-benar kombinasi impian, performa flagship, kemampuan zoom luar biasa, dan pengisian daya super cepat, semuanya dalam satu paket yang ringkas. Untuk baterainya, meskipun ukurannya kecil, bocoran menyebutkan kapasitasnya akan lebih besar dari Vivo X300 yang diklaim di atas 6040 mAh. Jika ini benar, daya tahan baterainya akan sangat luar biasa untuk sebuah HP compact. Vivo S50 Pro Mini ini jelas menargetkan pasar spesifik yang sudah lama kosong. Mereka yang menginginkan HP kecil tapi tidak mau kompromi soal performa dan fitur. Ini adalah definisi kecil-kecil cabai rawit di dunia smartphone. Lalu, bagaimana dengan software dan potensi ketersediaannya di pasar global, termasuk Indonesia? Vivo S50 series ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang pertama menjalankan Android 16, yang dilapisi dengan antarmuka khas Vivo, Origin OS 6. Ini menjanjikan pengalaman software yang baru, segar, dan tentunya lebih canggih. Nah, untuk pasar global, Vivo punya kebiasaan melakukan rebranding. Ada kemungkinan besar bahwa Vivo S50 series ini akan masuk ke pasar internasional, termasuk Indonesia, dengan nama yang berbeda. Misalnya, S50 standar bisa menjadi Vivo V70, sementara sang bintang utama, S50 Pro Mini, bisa saja diluncurkan sebagai Vivo X100. Bayangkan skenario ini. Jika Vivo S50 Pro Mini benar-benar masuk ke Indonesia, entah sebagai Vivo V70 Pro atau Vivo X300, ini akan menjadi salah satu HP paling menarik dan paling dicari di akhir tahun nanti. Sebuah perangkat dengan performa flagship Snapdragon 8 Gen 5, kamera periskop, dalam body compact yang sangat nyaman. Ini bisa menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen yang sudah bosan dengan HP berukuran besar. Kita tunggu saja konfirmasi resminya dari Vivo Indonesia. Oh iya, buat kalian yang sering melakukan transaksi digital seperti bayar tagihan listrik, air, BPJS, atau isi pulsa dan paket data, ada solusi praktis nih buat kalian. Coba deh kunjungi PPOB JNP di ppobjnp.com. Ini adalah platform pembayaran online yang lengkap dan mudah banget digunakan. Kalian bisa bayar berbagai macam tagihan bulanan cuma dari satu tempat. Jadi lebih hemat waktu dan tenaga. Prosesnya cepat, aman, dan pastinya praktis. Jadi, untuk segala kebutuhan pembayaran tagihan kalian, langsung saja cek ppobgnp.com. Oke, itu dia ulasan lengkap mengenai bocoran terbaru dari Vivo S50 series. Pengunduran jadwal ke Desember sepertinya adalah langkah strategis untuk mempersiapkan kejutan besar. Baik Vivo S50 standar dengan kamera periskopnya, maupun S50 Pro Mini dengan chipset flagship di body compact-nya, keduanya terlihat sangat menjanjikan. Mana nih yang paling kalian tunggu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia gadget. Sampai jumpa di video selanjutnya.